Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Di pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas lebih rinci tentang segmentasi pasar atau market segmentation. Walaupun sebenarnya sudah kita singgung di pertemuan ke-9 kemarin tentang segmentasi pasar ini. Segmentasi pasar atau market segmentation merupakan suatu pembagian kelompok pembeli atau konsumen dalam pasar tertentu yang mempunyai karakteristik kebutuhan serta perilaku yang heterogen atau berbeda-beda agar menjadi pasar yang homogen. Segmentasi pasar menjadi suatu strategi guna mengenal minat serta kebutuhan konsumen di dalam pasar tertentu, sehingga mampu menciptakan suatu produk baru atau product diversification yang sesuai kebutuhan dan minat konsumen tersebut. Jadi, segmentasi pasar itu kan pengelompokan pembeli ya, sesuai dengan karakteristik konsumen tersebut, kemudian berdasarkan kebutuhan konsumen tersebut, dan itu pasti heterogen ya, beda-beda. Ada yang begini karakternya, ada yang begini, kemudian kebutuhannya ada yang pengennya begini, ada yang pengennya begini, gitu, macam-macam banget. Nah, tapi dengan segmentasi pasar ini dikerucutkan menjadi pasar yang lebih homogen, sehingga si perusahaan ini bisa lebih tahu sebenarnya kebutuhan dari salah satu segmentasi pasar yang mereka pilih itu seperti apa, minat konsumennya seperti apa, sehingga nanti akan berdampak juga terhadap strategi pemasaran yang mereka gunakan. Nah, di sini ada beberapa definisi segmentasi pasar. Teman-teman bisa baca sendiri, ada yang menurut Gary Armstrong dan Philip Kotler, kemudian menurut Hani Handoko dan Basu Swasta, kemudian menurut Schiffman dan Kanuk, Renald Kasali, dan juga Farrell dan Pride. Tapi secara keseluruhan dari ahli tersebut memiliki benang merah atau kesamaan dalam penjabaran definisi segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar pelanggan potensial menjadi kelompok dan segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Itu tadi pengelompokannya. Nah, anggota kelompok ini memiliki karakteristik yang sama dan biasanya memiliki satu atau lebih aspek yang sama di antara mereka, makanya mereka tergolong dalam satu segmentasi pasar yang sama. Tujuannya dari segmentasi pasar ini adalah untuk meningkatkan pelayanan konsumen, membuat strategi pemasaran yang lebih terarah, merencanakan bisnis dan mengevaluasi target, dan juga untuk mengenal kompetitor. Meningkatkan pelayanan konsumen agar lebih baik. Konsumen akan memperhatikan harga, kualitas, pelayanan, serta ketepatan waktu saat memenuhi kebutuhan. Pelayanan yang dianggap baik menjadi hal yang paling krusial di antaranya. Market segmentation, sebuah perusahaan bisa lebih mudah dalam memberikan suatu pelayanan sesuai segmentasinya. Jadi ketika perusahaan sudah berkomitmen untuk fokus ke dalam segmentasi pasar yang mereka pilih, maka mereka akan lebih optimal dalam melakukan pelayanan kepada konsumen. Karena mereka sudah lebih tahu bagaimana sih sebenarnya perilaku konsumen yang tergabung dalam segmentasi pasar yang mereka fokuskan. Kemudian membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Market segmentation membuat strategi pemasaran pasar homogen bisa lebih terarah, terutama dalam menyusun harga, produk, distribusi, serta promosinya. Segmentasi pasar dapat mengelompokkan pasar lebih terarah, mengarahkan dana serta usahanya ke pasar yang lebih menguntungkan. Karena sudah lebih fokus, maka strateginya juga sudah lebih optimal sesuai dengan pasar yang berada di dalam segmentasi yang dipilih. Akhirnya upaya dan usahanya pun juga jadi lebih efektif dan efisien. Dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Perusahaan dapat melakukan evaluasi kegiatan pemasaran sebelumnya melalui segmentasi pasar.
dapat membantu perusahaan agar mengetahui strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik pasar agar bisa menjadi acuan saat membuat perencanaan bisnis ke depannya. Ya, seperti penjelasan sebelumnya bahwa memang dengan adanya segmentasi pasar ini, perusahaan jadi lebih memahami apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan harapan dari segmentasi pasar yang mereka fokuskan. Sehingga ini bisa menjadi bantuan untuk merencanakan bisnis sebagai acuan dan pedoman bagaimana nih harus mengaturnya. Kemudian ini juga bisa dijadikan untuk mengevaluasi target. Apakah dengan rancangan bisnis tersebut sudah sesuai, sudah tercapai target yang diinginkan atau belum? Kalau belum berarti harus dilakukan redesign agar kedepannya atau di periode berikutnya sesuai atau mencapai target yang sudah ditetapkan. Kemudian dapat mengenal kompetitor. Melalui segmen pasar perusahaan dapat memahami pembeli yang ada. Perusahaan juga bisa mengenal kompetitor di dalam segmen yang sama. Jadi selain bisa mengenal pembeli yang ada, segmentasi pasar ini juga bisa membuat perusahaan jadi mengenal kompetitor yang berada di dalam segmen pasar yang sama. Aktivitas kompetitor juga bisa diketahui oleh perusahaan. Perusahaan dapat mempelajari strategi pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor agar dapat mengambil perhatian konsumen yang lain. Jadi dengan kita mengamati apa sih yang dilakukan kompetitor dalam melayani konsumennya, kemudian apa upayanya, nah itu semua bisa kita amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan perusahaan atau produk yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Tadi adalah tujuan, kemudian sekarang adalah manfaat dari segmentasi pasar. Ada 6 manfaat segmentasi pasar. Yang pertama tadi ide pemasaran suatu perusahaan akan lebih terarah. Adanya market segmentation, sebuah perusahaan dapat memiliki atau menerapkan ide pemasaran agar lebih terarah guna mencapai visi dan tujuan perusahaan. Karena sudah tahu nih sudah perilaku-perilaku konsumennya yang potensial, kemudian sudah tahu kebutuhannya seperti apa, beserta harapannya seperti apa, jadi lebih terarah dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian membuat perusahaan dalam mengatur produk, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Perusahaan akan lebih terbantu untuk mengatur produk agar menjadi lebih baik kualitasnya. Karena sudah lebih fokus, jadi sudah lebih memperhatikan kualitas dari produk yang akan dilempar ke pasar. Kemudian membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Pasar segmentasi bisa bermanfaat bagi perusahaan agar mendapatkan peluang pasar yang baru dengan cara mengetahui serta membandingkan peluang tersebut. Jadi ternyata kita juga bisa tahu nih segmentasi pasar yang lainnya dan kita bisa memiliki peluang terhadap segmentasi pasar yang baru. Kemudian kita bisa melakukan komparasi kira-kira mana ya yang lebih menguntungkan untuk perusahaan di antara beberapa segmentasi pasar tersebut. Kemudian memudahkan perusahaan untuk mengatur budget. Memudahkan perusahaan untuk mengatur budget perusahaan secara efisien dan efektif. Sebuah perusahaan bisa dengan mudah menyusun serta menggunakan budget perusahaan agar lebih teratur. Karena sudah lebih terkonsep dan fokus, strategi pemasarannya juga sudah lebih tahu mau seperti apa, upaya yang dilakukan seperti apa, sehingga bukan hanya budget, bahkan secara waktu pun juga lebih efektif dan efisien. Meningkatkan daya tarik konsumen. Adanya segmentasi pasar, sebuah perusahaan dapat meningkatkan daya tarik konsumen atau pembeli ketika memasarkan produknya. Selain itu juga memperoleh posisi yang menguntungkan. Membantu perusahaan di pasar agar bisa mendapatkan posisi yang menguntungkan. Jadi selain mendapatkan daya tarik dari konsumennya, juga bisa memperoleh posisi yang menguntungkan dengan fokus kepada segmentasi pasar tertentu. Lalu syarat-syarat market segmentation. Harus measurable, accessible, substantial, differentiable, dan juga actionable. Bisa diukur. Pengelompokan pasar harus dapat diukur
luasnya, besarnya, dan juga daya beli pembeli atau konsumen di dalam segmen tersebut, agar perusahaan bisa menghitung secara pangsa pasarnya, kemudian bagaimana daya beli konsumennya, sehingga bisa disesuaikan dengan mau melempar strategi yang seperti apa nih kepada segmentasi pasar tersebut. Kemudian harus bisa dijangkau. Segmentasi pasar harus dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang telah dibuat bisa dijalankan serta bisa memberikan pelayanan kepada segmen pasar sebaik mungkin. Karena kalau tidak bisa dijangkau, sebaik apapun strategi pemasaran kita, jadi tidak bisa kita lempar nih ke konsumen potensial kita. Sehingga harus bisa dipastikan bahwa segmentasi pasar tersebut bisa dijangkau dan bisa dilaksanakan. Lalu yang ketiga, harus cukup besar. Segmentasi pasar harus cukup besar atau substansial sehingga bisa memberikan keuntungan ketika perusahaan memberikan pelayanan. Karena segala upaya yang sudah dikerahkan oleh perusahaan itu pasti tujuannya kan untuk mencapai goal-nya perusahaan, yang salah satunya pasti mendapatkan profit dari penjualan produk atau jasa yang kita tawarkan. Sehingga ketika segmentasi pasar tersebut tidak cukup besar, maka itu akan berbanding terbalik dengan upaya yang sudah dikerahkan oleh perusahaan. Kemudian harus bisa dibedakan. Segmentasi pasar yang telah dikelompokkan harus bisa dibedakan secara jelas, agar orang tahu sebenarnya perusahaan tersebut fokus kepada segmentasi pasar yang mana. Ada perbedaannya berdasarkan karakteristik, berdasarkan kebutuhan, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilaksanakan, actionable. Market segmentation harus bisa dilayani serta dijangkau sumber daya perusahaan. Dan saat segmentasi pasar dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, ras, agama, dan sebagainya. Jadi harus bisa dilayani, harus bisa dijangkau, tentunya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis segmentasi pasar. Ada psikologis, geografis, demografis, dan juga perilaku. Segmentasi geografis. Membagi pasar berdasarkan letak geografisnya, seperti benua, negara, provinsi, kota, dan desa. Segmentasi pasar ini penting bagi pemasar karena orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda mungkin akan memiliki kebutuhan yang juga berbeda. Segmentasi geografis membantu pemasar menyusun campaign pemasaran hasil personalisasi untuk semua orang. Karena mereka orang-orang yang tinggal di wilayah geografis yang berbeda, biasanya memiliki budaya yang berbeda, kemudian itu juga akan mempengaruhi bagaimana mereka menilai sesuatu, produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sehingga dengan adanya segmentasi secara geografis ini akan membantu pemasar untuk menyusun iklan pemasarannya agar dapat menyesuaikan dengan tempat di mana dia memasarkan produk atau jasa tersebut. Segmentasi demografis. Membagi pasar berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran keluarga, pendapatan, agama, ras, pekerjaan, pendidikan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Segmentasi yang paling umum di antara para pemasar yaitu segmentasi demografis ini. Contoh segmentasi demografis terlihat hampir di setiap industri seperti industri otomotif, misalnya mobil atau motor, kemudian produk kecantikan, ponsel, pakaian, dan lain-lain. Ini semua berdasarkan demografis ya, sehingga mereka bisa lebih menyesuaikan strategi yang digunakan itu seperti apa. Karena pasti beda strategi yang digunakan untuk ponsel yang disasar jenis kelamin, usia tertentu. Misalnya remaja dengan orang tua pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Segmentasi perilaku. Proses membagi total pasar menjadi kelompok-kelompok homogen yang lebih kecil berdasarkan perilaku pembelian pelanggan.
Segmentasi perilaku dilakukan oleh pemasar berdasarkan pola pembelian pelanggan, seperti frekuensi penggunaan, loyalitas merek, manfaat yang diperlukan, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan mengingat kebutuhan dan keinginan pelanggan berdasarkan perilaku yang mereka tunjukkan. Contohnya, seseorang mungkin sudah terbiasa menggunakan ponsel merek tertentu, eh, jadi akan sulit untuk melirik merek lainnya, sehingga perlu usaha atau upaya yang lebih keras lagi jika memang berniat untuk membuat orang-orang yang memiliki perilaku tersebut tertarik akan produk atau jasa dengan merek baru. Segmentasi psikografis. Pasar atau market dibagi berdasarkan psikologi, kepribadian orang, karakteristik, gaya hidup, dan sikapnya. Segmentasi psikografis ini membantu mengidentifikasi orang berdasarkan pada psikologi pelanggan, menyangkut kepribadian dan juga gaya hidupnya. Kepribadian adalah kombinasi dari karakteristik yang membentuk karakter khas individu dan termasuk kebiasaan, sifat, sikap, temperamen, dan lain-lain. Sedangkan gaya hidup adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Kepribadian dan gaya hidup mempengaruhi keputusan, pembelian, dan kebiasaan seseorang. Ini sempat kita singgung juga di pertemuan sebelum UTS, bahwa memang ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan keputusan pembelian. Nah, salah satunya adalah kepribadian dan juga gaya hidupnya. Penentuan pasar, sasaran atau targeting. Setiap segmentasi perlu dievaluasi dalam hal ukuran, pertumbuhan segmen, dan juga daya tarik, serta sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi pemilihan segmen pasar tersebut. Kriteria yang sering digunakan untuk mengukur daya tarik pasar adalah tingkat pertumbuhan, tingkat margin, keuntungan, intensitas persaingan, persyaratan teknologi, risiko inflasi, persyaratan energi, dampak lingkungan, dan faktor sosial, politik, juga legal. Pasar sasaran merupakan segmen yang dijadikan sebagai sasaran pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan dalam menentukan pasar sasaran. Ada 3, ada pemasaran yang serba sama, pemasaran yang serba aneka atau serba berbeda, kemudian pemasaran yang terpusat. Pemasaran serba sama. Perusahaan hanya membuat satu bauran pemasaran untuk seluruh pasar. Perusahaan mengabaikan perbedaan setiap segmen dan memberlakukan sama untuk seluruh segmen sebagai suatu pasar. Jadi semuanya tuh disamain, produknya sama, iklannya sama, variannya sama gitu. Nah, ada beberapa keuntungan dan kekurangan dalam pemasaran yang serba sama ini. Keuntungannya, biayanya lebih rendah karena menerapkan sistem produksi massal, sehingga biaya produksi, inventory, transportasi, iklan, dan riset pemasaran itu akan bisa diperkecil. Karena semuanya sama gitu. Mau produk itu ditawarkan di sekolah misalnya, atau produk itu ditawarkan di kantor, atau produk itu ditawarkan di tempat liburan, itu tuh semuanya sama. Campaign-nya sama, packaging-nya sama, iklannya sama, semuanya serba sama. Jadi keuntungannya ya biayanya rendah karena semuanya seragam, produksinya massal. Sedangkan kekurangannya tidak mungkin satu produk dapat memuaskan seluruh pasar dan tingkat persaingannya tinggi. Karena perusahaan menggunakan segmen paling dominan sebagai acuan, sama seperti yang dilakukan oleh pesaing. Jadi untuk beberapa perusahaan yang memiliki pemasaran serba sama, pasti kan mereka membuat segala sesuatunya sama, promosinya sama, produksinya sama, sehingga mereka pasti mengacu kepada satu pasar yang lebih dominan. Otomatis ketika semua memiliki pola pikir yang sama, maka perusahaan tersebut jadi sama nih, tingkat persaingannya jadi tinggi, jadi tidak ada pembedanya. Nah, itu kekurangannya, jadi tingkat persaingannya tinggi, kemudian kita tidak bisa melayani secara intens untuk setiap karakter gitu. Mungkin anak-anak pengennya seperti apa, orang tua pengennya seperti apa, tapi semua iklannya sama. Jadi belum tentu
kesangkut nih antara produk atau jasa yang ditawarkan dengan target pasarnya. Kemudian pemasaran serba aneka atau serba berbeda. Perusahaan membuat beberapa bauran pemasaran yang ditujukan pada beberapa segmen. Perusahaan akan memperoleh posisi yang lebih kuat pada segmen-segmen yang dipilihnya. Biaya yang dibutuhkan akan lebih besar. Jadi ini kebalikannya. Kalau yang tadi semua diproduksi massal, semua sama, kalau yang ini semuanya beda. Untuk segmen tertentu produknya seperti ini, untuk segmen tertentu produknya seperti ini. Gitu. Jadi ini akan memakan waktu dan biaya yang cukup besar karena risetnya masing-masing, iklannya masing-masing, produksinya masing-masing gitu. Jadi semuanya berbeda antar satu sama lain. Pemasaran terpusat atau concentrated marketing. Perusahaan berkonsentrasi pada satu segmen saja dan dapat menguasai perilaku pembelian segmen secara baik. Jika sumber daya perusahaan terbatas, perusahaan lebih tepat fokus pada satu segmen. Namun tergantung pada satu segmen saja akan sangat riskan. Jika pesaing yang lebih besar ingin masuk ke dalam segmen yang sama, maka perusahaan akan kehilangan pasar. Ini adalah plus minusnya. Plusnya adalah pasti perusahaan akan jadi lebih fokus, kemudian mungkin ini menyesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan, tapi riskan karena ya kalau misalnya ada gejolak di dalam segmentasi pasar tersebut, maka akan sangat berdampak terhadap perusahaan. Contoh gejolaknya adalah ada pesaing yang lebih besar masuk ke dalam segmen tersebut. Kalau mau kita kasih contoh pemasaran serba sama tuh tadi contohnya misalnya permen Hexos. Ya sama aja semuanya kan, untuk orang dewasa, untuk anak-anak semua sama. Atau misalnya Bear Brand, diproduksi massal seperti itu. Kalau yang pemasaran serba aneka, tadi kalau mau kita kasih contoh misalnya mobil Toyota. Nah, mobil Toyota tuh kan variannya banyak ya. Itu juga disegmenkan untuk beberapa segmen gitu. Ada yang didesain untuk eksekutif muda, ada yang didesain untuk remaja, ada yang didesain untuk city car dan lain sebagainya. Tergantung segmen yang mereka buat. Nah, kalau untuk yang pemasaran terpusat, ini contohnya adalah perusahaan yang memang fokus kepada produk tersebut. Contohnya adalah Sinar Dunia. Sinar Dunia hanya fokus kepada buku tulis. Dia nggak coba untuk produk lainnya. Nah, itu biasanya itu namanya pemasaran terpusat. Jadi mereka memang hanya fokus untuk segmen pasar yang membutuhkan buku tulis tersebut. Faktor penting dalam menentukan strategi pemilihan segmen. Nah, dalam menentukan segmen mana nih yang mau dilayani oleh perusahaan, nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, sumber daya perusahaan itu sendiri. Bagaimana perusahaan bisa membuat strategi, kemudian berupaya untuk menarik konsumen potensial yang ada di dalamnya. Yang kedua, tipe produknya. Tipe produknya cocoknya sama siapa gitu. Apakah produk yang mereka tawarkan ini bisa dinikmati oleh semua kalangan atau tidak. Kemudian tahap dalam daur hidup produk. Apakah cepat mulai dari growth sampai dengan nanti maturity-nya atau misalnya malah lama periodenya. Kemudian strategi pesaing harus kita sesuaikan juga. Kira-kira pesaingnya bagaimana? Kalau ternyata pesaingnya agresif dan ternyata pesaingnya pesaing besar, sepertinya tidak memungkinkan ya untuk memilih hanya satu segmentasi pasar saja karena terlalu riskan. Lalu strategi bersaing perusahaan. Bagaimana perusahaan memiliki strategi bersaing? Apakah bisa mengambil segmentasi pasar lebih dari satu, kemudian mau menggunakan pemasaran yang jenis apa, itu juga disesuaikan dari strategi bersaing yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, itu tadi adalah materi di pertemuan ke-10 kita. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami materi di pertemuan ke-10.
Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.